Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, dalam sejarah politik Indonesia, apakah persoalan ekonomi selalu menjadi faktor paling menentukan dalam membentuk opini masyarakat? Dari Uda Citra 96. Ya, itu faktor utama ya dalam konteks pergerakan revolusi sebuah bangsa. Karena dari sisi ekonomi, contoh saja lah, kalau saya sebagai seorang suami, ketika misalkan saya miskin, tidak bisa memenuhi hak saya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anak, itu akan goncang keluarga. Begitu juga dengan negara sama. Kalau misalkan pasokan katakanlah berasnya minus gitu, dan juga katakanlah hutang banyak, itu banyak problem-problem lain, misalkan masyarakat tadi kekurangan makan misalkan, ya itu menjadi problem. Tetapi memang yang harus kita antisipasi bagaimana tadi pemerintah menyiapkan stok beras itu. Saya ada sekitar 4 bulan lalu diundang gitu. Ketika Mentan itu dikritik bahwa beras itu tidak ada, saya ikut gitu ya, Bang Mamat diundang, saya menyaksikan gitu. Karena begini, saya punya feeling gitu, kalau misalkan ada faktor ekonomi yang lain, tadi geopolitik, tapi kalau berasnya cukup, makan juga masyarakat bisa makan ya, itu pergerakan-pergerakan, mohon maaf Pak, di bawah juga tidak akan terlalu memuncak kuat, karena masyarakat perutnya bisa terisi. Tetapi kalau perut masyarakatnya kosong, nah ini yang problem. Oleh karena itu tadi stok beras itu penting dalam konteks bukan hanya menjaga ketahanan pangan Indonesia, tapi ketahanan dari perut-perut masyarakat agar tadi ketika perut kenyang ya masyarakat jadi enak. Jadi ketika harga berbagai komoditas naik, ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Yang kedua, saya melihat bahwa ya bagaimanapun terkait dengan persoalan ekonomi itu pondasi awal dalam konteks gerakan, mohon maaf, mahasiswa. Jadi kalau ekonominya sudah berantakan, sudah hancur, nah ini menjadi celah bagi kalangan mahasiswa, kalangan sipil society untuk masuk, katakanlah tadi yang mengkritisi pemerintah. Tetapi gini, saya punya keyakinan pemerintah bekerja akan baik gitu ya. Dan ini kan evaluasi total dari MBG. Saya Bang Adian ya, menyaksikan, saya berkunjung dulu ketika diamanahi jadi jubir gitu ya. Sudah merekomendasikan, sudah memberikan masukan ketika itu, bahwa saya bilang ini tata kelolanya, ini ada korupsi loh. Tapi lama tuh, sejak 6 Januari gitu ya, saya launching, waktu itu saya ikut karena sebagai jubir dengan para menteri, yaitu ketika sini ya masih abai gitu. Ketika kemarin ditangkap baru kan ngeh semua, itu perintah dari Bapak Presiden, dan itu kan perhatian dari Bapak Presiden. Nah ketika saya keliling secara tugas negara maupun saya secara pribadi gitu menyelinap gitu ya ke kampung-kampung. Ketika mereka kantong-kantong kemiskinan itu butuh MBG. Ada keluarga yang pemecah batu gitu ya, butuh Pak, kami butuh. Nah itu. Nah pemerintah saya melihat MBG ini mengintervensi mereka-mereka yang miskin. Tetapi memang kekurangannya tadi, kenapa dapur-dapur itu adanya di perkotaan gitu loh. Adanya di Jawa, ini kan problem. Sedangkan wilayah-wilayah yang miskin di 3T itu tidak tersentuh. Ini kan problem. Oleh karena itu ada kritik besar dari publik, dari masyarakat. Dan saya melihat tentu ini kita harus objektif melihat bahwa ketika kritik ini kan ada masalah, ada problem. Dan oleh karena itu ya titik baliknya adalah bagaimana memastikan pemerintah bekerja dengan baik. Nah ada PR juga, misalkan bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset, ini PR. Ini juga harus betul-betul, nanti ada tuntutan lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk bergerak, bekerja dengan baik, sehingga apa yang menjadi tuntutan dan cita-cita mahasiswa itu betul-betul ada titik temunya. Jadi jangan sampai mahasiswa keras, tapi pemerintahnya bekerjanya misalkan harusnya ke kanan tapi ke kiri. Ini kan harus betul-betul evaluasi total dalam konteks program prioritas. Saya paham betul dulu ada 8 program prioritas. Lalu juga Asta Cita ya, 17 program prioritas dan 8 itu lagi program quick win gitu ya, di program cepat gitu ya. Oleh karena itu ini sebenarnya Pak Prabowo ingin memastikan anak-anak bangsa itu dalam konteks kemiskinannya ada intervensi. Tetapi konsepnya mohon maaf agak salah dalam konteks penataan MBG di awal. Saya agak tahu persis tentang ini. Jadi kebutuhannya penting, tetapi tadi perlu evaluasi total, apalagi soal korupsinya. Baik, Kang Ujang. Terima kasih. Kabinet juga kita banyak kritik, Bang. Oke, waktu kita sudah habis sayang sekali, tapi saya berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber.
sesuai garis besar tema kita malam hari ini, ketika rakyat terhimpit kenaikan harga, rakyat harus bagaimana? 1 menit masing-masing narasumber, mulai dari Bang Dipo, silakan. Ya, kalau saya mungkin secara keseluruhan aja Mbak, soal tekanan daya beli ini sebenarnya cukup sangat serius. Terkadang pemerintah bilang aman, tetapi yang dimaksud aman itu adalah APBN aman. Belum tentu dompet masyarakatnya aman. Betul. Ya kan? Sedangkan harga-harga itu memang sudah mulai naik karena berbagai macam masalah ya. Jadi kayak obat-obatan sudah naik 10-20%, lalu juga otomotif, oli, suku cadang dan segala. Intinya apa? Intinya masyarakat benar-benar lagi kesulitan gitu. Dan saya rasa pemerintah perlu sedikit berlebih berempati mengenai masalah ini gitu. Jadi jangan hanya lihat dari perspektif fiskalnya aja, dari level APBN, harus mengambil kacamata masyarakat juga gitu. Karena ini masyarakat itu nggak pusing kan soal defisit berapa atau fiskal berapa, pendapatan pajak berapa. Dia taunya hari ini saya bisa makan apa enggak gitu. Jadi saya rasa itu. Lalu kedua, resiko yang paling besar saat ini menurut saya adalah turunnya kelas menengah. Dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Seperti yang tadi saya bilang, ada hampir 10 juta orang turun kelas dalam 6 tahun terakhir. Dan itu tanpa ada inflasi, tanpa ada rupiah yang melemah, tanpa ada suku bunga yang naik begitu tinggi gitu. Dan artinya apa? Artinya kalau tren ini terus berlanjut, akan lebih banyak lagi orang yang turun kelas. Itu menurut saya yang paling bahaya. Sedangkan Terima kasih. Bapak silakan, 1 menit. Mungkin kita sesuai saja ya dengan temanya. Apa sih yang perlu masyarakat lakukan di situasi saat ini? Yang pasti yang pertama, kita tidak boleh pasrah. Yang kedua, kita harus bisa bersama jaga satu sama lain gitu loh. Yang ketiga, saat ini teman-teman mahasiswa dan masyarakat sipil itu tuh sudah berkonsolidasi dan banyak hal. Sudah terjadi banyak sekali aksi di berbagai macam titik gitu loh. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Solo, di Jogja, dan kita semua harus menghargai hal tersebut. Bahwa ini sebuah indikator real, bahwa public outrage itu benar-benar ada, dan bahwa bentar lagi, kalau memang kelama-lama seperti ini, jangan berharap kalau misalnya rakyat sudah bisa percaya lagi sama pemerintah. Itu pertama. Kedua, ini untuk sebenarnya Bang Kodari dan juga Bakom. Bang Kodari bilang bahwa sebenarnya MBG itu tidak boleh dihentikan. Ada 2 hal. Pertama, janji politik. Kedua, karena MBG itu sudah ada yang menikmati. Pertama, sekarang kita ada di negara demokrasi. Lebih kuat mana? Suara rakyat atau janji politik seseorang yang ingin nyapres? Kedua, MBG katanya sudah banyak yang menikmati. Pertanyaannya simpel. MBG itu merupakan kebijakan populis. Kebijakan populis sudah pasti banyak yang menikmati. Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang quote on quote sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan? Jelas itu salah total gitu loh. Ketiga, jangan sampai MBG dan KDMP ini malah membuat hak-hak dasar yang seharusnya kita punya malah diambil gitu loh. Dan terakhir, yang ketiga, saya ingin sebenarnya memakai waktu ini untuk meminta tidak hanya rakyat, tapi seluruh elemen bahkan di pemerintah bahwa pertama, tolonglah hargai kami, akui tuntutan kami. Tuntutan kita tuh jelas dan logis. Kita mempunyai berbagai macam prosedur untuk membuatnya. Ketiga, untuk seluruh rakyat Indonesia saat ini, jangan diam, kita terus melawan. Karena bila nanti pemerintah tidak ada aspirasi yang dijawab, menjawab aspirasi kita dari 5 tuntutan itu, tidak hanya hari ini, besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi, niscaya akan ada demo yang berkali-kali dan akan makin panas kondisi negeri saat ini. Baik, terima kasih. Ada rencana dalam waktu dekat melakukan aksi kembali dari Universitas Indonesia, dari BEM UI? Tentu ini merupakan pertanyaan, tentu itu merupakan pertanyaan retoris gitu loh. Apakah akan ada aksi selanjutnya? Tentu akan ada gitu. Apakah di waktu dekat? Apakah di 5 hari ke depan, 6 hari, 7 hari ke depan? Kami pasti akan turun. Kami akan turun bila lagi-lagi pemerintah tidak mendengarkan rakyat. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fis. Bang Adian, 1 menit, silakan. Dalam konteks kita sebagai manusia biasa, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dirinya memonopoli kebenaran. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengatakan saya memonopoli kebenaran, saya adalah kebenaran, maka pada saat yang sama kita dituntut untuk dengar-dengaran. Bahwa mungkin tidak kebenaran datang dari mahasiswa, mungkin nggak kebenaran itu datang dari Pak Ujang, mungkin nggak datang dari Pak Ngabalin, mungkin datang dari pemulung, mungkin tidak datang dari yang lain, orang-orang lain, mungkin. Jadi menurut saya beginilah, yuk kita dengar-dengaran, tidak adu kuat dalam hal lain, tapi kita dengar. Kenapa mereka turun ke jalan? Jujur aja Bang Ramson ya, karena kita sebagai DPR tidak mampu melaksanakan kewajiban kita menjadi penyambung
penderitaan rakyat untuk kita sampaikan. Artinya bahwa mereka ini bukan musuh kita, mereka membantu kita karena kita gagal menyuarakan penderitaan rakyat di gedung parlemen. Apa sebab gagalnya? Macam-macam lah, segala macam. Jadi menurut saya malam ini saya harus berterima kasih pada mahasiswa yang kemudian membantu kita untuk menyuarakan hal-hal yang karena berbagai macam hal lain tidak mampu kita suarakan. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih Bang Adian. Bang Ramson, 1 menit. Pertama, saya juga berterima kasih sama teman-teman mahasiswa. Ini saya hormat, karena sudah ada proses perbaikan. Tapi kan membutuhkan waktu. Kita kan udah tahu budaya di kita inilah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, soal penurunan kelas menengah. Itu udah zaman sampai akhir Jokowi sejak COVID. Di situ yang kencang. Kalau 1 tahun terakhir tidak terlalu kencang, tapi masih ada penurunan. Tipis. Tapi yang kedua juga koreksi kebijakan. Seperti BI tadinya lama-lama membuat suatu kebijakan, sekarang ada hasilnya bahwa kita punya rupiah udah menguat 17.747. Terus faktor geopolitik. Memang waktu Trump mulai main di Timur Tengah, saya diskusi sama teman-teman, saya beritahu ini targetnya ini mau menguasai sumber-sumber minyak terbesar. Pertama kan Venezuela, nomor 2 Arab Saudi, nomor 3 Iran. Jadi kalau nanti 3 ini dengan cadangannya Amerika dia ini terkontrol, nanti harga minyak ini akan di bawah $70. Area equilibrium atau titik keseimbangan akan terjadi. Itu akan lebih baik. Memang ya gimana, kita kan interdependen di sini. Negara-negara itu. Persingkat Bang waktu. Iya. Terus tadi soal MBG udah ada perbaikan. Bahwa itu udah untuk rakyat sebenarnya. Jadi tinggal memperbaiki, mengoreksi hal-hal yang salah. Dan saya melihat Bapak Presiden pada saat tertentu beliau bertindak tegas, tentu bukan beliau langsung bertindak, kan pihak penegak hukum kan nanti sesuai dengan hukum juga. Jadi pokoknya udah ada proses perbaikan, tentu ini hasil adalah tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih. Bang Ramson, Bang Abalin, singkat Bang, waktu kita terbatas. Dari dulu saya selalu optimis dan saya selalu percaya bahwa yang namanya satu rezim kekuasaan negara, pemerintah, itu selalu hadir untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk menjawab hari ini, maka saya harus mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mendorong pemerintah, mendoakan agar mereka bisa kerja sekeras-kerasnya, kemudian seluruh harapan, seluruh permasalahan, apa yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat ini tetap harus bergantung. Tidak ada harapan lain kecuali adalah harapannya kepada pemerintah. Tetapi saya ingin katakan bahwa sekuat apapun pemerintah, sekuat apapun Presiden Prabowo, kalau tidak didukung dengan persatuan dan kesatuan, kesepahaman rakyat Indonesia, kita mesti lewati ini. Karena kita akan menjadi negara yang kuat. Kita butuh waktu sedikit untuk melewati ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Jumat besok nanti nih di Jenewa, Swiss, nota kesepahaman dari Mujtabah dan Donald Trump benar-benar bisa diteken, karena itu akan berpengaruh kepada seluruh dunia, termasuk dengan Indonesia. Itu harapan dan doa kita semua. Terima kasih Bang Abalin. Singkat sebagai penutup, Kang Ujang. Ya, ini kan ada problem-problem kebangsaan yang harus diselesaikan pemerintah gitu kan. Tadi ada bolong, minus dan lain sebagainya. Ini kan ditunggu oleh publik, ditunggu oleh adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu perbaikan yang total itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi jangan sampai adik-adiknya menunggu, tapi pemerintah kurang greget, tidak bekerja, kabinetnya misalkan tidak kompak. Ini menjadi persoalan nanti. Oleh karena itu, tadi amanah yang diberikan kepada pemerintah, kepada kabinet itu betul-betul dilakukan dengan baik gitu. Ini sementara ini kan dianggap belum maksimal gitu, masih banyak tadi kekurangan, bolong-bolong, dan itu menjadi celah bagi publik bahwa kok pemerintah masih begini. Nah ini kan perlu koreksi yang keras lagi dari mahasiswa, karena tadi kalau tidak ada yang mengingatkan ketika DPR-nya mohon maaf agak diam, maka bangsa ini agak sulit untuk bisa membangun bangsa ini. Oleh karena itu tadi saya sepakat ya dengan Bang Adian juga, ketika DPR-nya diam ya tidak ada lain tidak pun mahasiswa yang bergerak. Dan ini menurut saya sesuatu yang positif ketika ada pemerintah diingatkan oleh adik-adik kita. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih untuk semua narasumber malam hari ini dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir bersama kami.
Saya tutup, suara mahasiswa telah bergema dari kampus hingga jalanan, sebuah pengingat bahwa di balik angka-angka ekonomi ada kehidupan yang sedang dijalani. Karena bagi masyarakat ekonomi bukan tentang seberapa baik angkanya terlihat, melainkan bagaimana kesejahteraan bisa dirasakan semua rakyat. Saya Elvira Khairunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam. Thank you.